terus. Ketika kita senang kita harus bersyukur, kalau kita ada susahnya kita harus bersabar. Itulah kuncinya rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mengisi materi yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Ustadz Jalaluddin. Untuk waktu dan kehormatan kami persilakan. Terima kasih pada moderator acara yang telah memberikan kesempatan waktu buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syifaa wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yudhillallahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka bi maliha wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang beserta jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Babakan Madang, yang kami banggakan, kami cintai, seluruh calon pengantin baik pria maupun wanita yang alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk sehat aja, subhanallah, patut kita syukuri, belum lagi yang lainnya. Karena kalau udah sakit itu sangat berharga. Kita kalau udah lagi sakit, sehat itu betul-betul berharga. Kalau udah sakit, berobat ke sono perlu uang dan sebagainya, perlu tenaga, perlu ada yang ngurusin. Berabe kalau udah sakit. Ketika Allah cabut nikmat sehat kita, baru kita ngerasa bahwa sehat itu adalah nikmat yang agung, yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat berharga. Nah, dalam keadaan sehat perlu kita sadari bahwa kita harus bersyukur. Apa sih syukur itu? Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah sarful abdi ma'ana Allah alaihi wa khuliqa li ajlihi. Ya, syukur itu adalah menggunakan suatu anugerah Allah dan kemudian nikmat tersebut, anugerah tersebut digunakan lagi kepada hal-hal yang Allah ridai. Itu namanya syukur. Ketika anugerah tersebut digunakan kepada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, misalkan nikmat sehat, gagah, kuat, tapi dia nggak sholat, nah itu termasuk orang yang nggak syukur, nggak memanfaatkan tenaganya untuk melakukan ibadah, untuk sholat, untuk membantu orang, untuk menolong orang. Ya, itu menolong orang juga termasuk ibadah. Ya, belum lagi faedahnya banyak ketika kita menolong orang. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah itu berada pada orang yang selalu menolong hambanya. Ketika kita rajin menolong orang, insya Allah kita itu akan dipelihara. Kalau dalam bahasa agama lain apa ngomong sebutnya? Karma ya. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Ya, dalam Islam adalah sesuatu yang baik kita tanamkan akan menuai kebaikan buat diri kita. Wallahu fi aunil abdi ma dama abdu. Itulah nikmat yang harus kita gunakan, yang harus kita manfaatkan dengan menerapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita gunakan napas kita masih lega, sehat badan, tenaga dan sebagainya. Kita gunakan di hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadirnya di sini. Ya, perlu ongkos,
perlu waktu, perlu meninggalkan, mengorbankan yang lain. Nah, ya nggak sedikit ya pengorbanannya untuk bisa hadir ke sini, perlu bensin ya dan lain sebagainya, api-api. Nah itu adalah suatu pengorbanan kita untuk menjalankan suatu hal yang diridhoi Allah. Apa itu? Ya hadirnya di sini dalam rangka memenuhi undangan KUA Babakan Madang untuk menjalankan kegiatan bimbingan pranikah dan keluarga. Ini sangat penting sekali dilaksanakan ya. Bimbingan pranikah dan keluarga ini sangat penting dilaksanakan karena kalau kita melihat mengcompare dengan negara lain termasuk Malaysia, pembinaan pranikah itu 6 bulan. Nah, ini kalau dijalankan 6 bulan sanggup nih. Dalam rangka apa itu semuanya? Dalam rangka untuk memperkuat usia pernikahan. Supaya betul-betul pasangan itu menghargai perjuangan untuk menuju pernikahan. Nggak gampang nikah, kemudian juga gampang cerai lagi. Itu seolah-olah tidak menghargai perjuangan. Supaya paham apa sih itu pernikahan, apa sih tujuan ke depan, apa sih yang harus kita jalankan dalam berumah tangga sehingga menjadikan langgeng rumah tangga. Nah itu harus paham ya. Dengan pahamnya tujuan pernikahan, insya Allah pernikahan itu akan menjadi awet langgeng, nggak mudah bercerai-berai ya. Itu adalah tujuan daripada bimbingan ya. Dan bimbingan ini memang sudah menjadi satu aturan, diwajibkan bagi calon peserta ya, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti bimbingan ini, karena sesuatu yang akan kita lakukan, sesuatu yang akan kita jalankan, dan kemudian kita memiliki suatu harapan atau cita-cita, itu harus mempunyai yang namanya ilmu ya. Nikah itu pasti punya tujuan ya. Dengan nikah itu punya tujuan. Yang tujuan intinya adalah pertama adalah ibadah. Supaya menjadi nilai itu nikah itu menjadi nilai pahala dalam segala hal yang dilakukannya, maka niatkan dari sekarang bahwa nikah itu adalah ibadah. Ibadah dari mana? Ibadah perintah Allah dan Rasul, bahwa kita diperintahkan untuk menikah. Ankihul ayyama minkum was-shalihin min ibadikum. Nikahlah kamu sekalian. Itu adalah perintah Allah. Berarti kalau kita menjalankan perintah Allah termasuk nikah adalah ibadah. Ketika kita niatkan itu ibadah, maka itu akan menjadi nilai pahala. Ketika nggak diniatkan, sesuatu amal yang tidak diniatkan, nonsen, tidak punya nilai apa. Itu nggak bedanya puasa. Besok kita puasa tapi malamnya nggak niat, puasanya ini nggak sah, nggak puasanya sah, nggak sah. Sama, semua ibadah itu harus betul-betul diniatkan supaya betul-betul menjadi nilai ibadah. Jangankan yang urusan nikah, puasa aja, puasa besok malamnya nggak niat, itu puasa doang, berarti dia hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala. Itu ya. Jadi nikah itu memiliki dua dasar. Satu, berdasar pada undang-undang negara yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kita menjalankan kedua itu berdasar pada syariat agama. Undang-undang yang mengatur pernikahan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, di dalamnya mengatur tentang perkawinan. Berapa usia pernikahan yang dibolehkan oleh negara menurut undang-undang? Yaitu usia 19
tahun. Ini udah cukup belum? Cukup ya? Cukup, nggak ada masalah. Kalau belum cukup berarti pulang lagi. Mama nggak jadi nikahnya, umurnya kurang. Ya, tunda lagi dah. Ya. Nah, usia 19 tahun itu menurut aturan negara, ketika kurang usianya berarti harus ada proses yang dilalui lagi, yaitu melalui pengadilan agama. Harus datang dulu ke pengadilan agama, minta surat, minta dispensasi, minta proses lah supaya bisa mendapatkan izin menikah. Tahu pengadilan, tahu? Pengadilan agama tahu? Hah? Di mana? Cibinong. Di mana? Ke enggak? Pernah ke situ? Oh, lewat aja. Berarti udah ancang-ancang. Tangannya itu mah buat ngurusin lah. Tuh, itu. Ini dari Babakan Madang semuanya? Apa dari luar? Dari luar ngacung, dari luar? Dari luar di mana? Bekasi. Dari Dramaga. Dramaga Liang sana ya, belah sini ya. Yang lain dari Cibinong. Hah? Cibinong. Cibinong. Cibinong mana? Sukahati. Sukahati. Oh, saya Pakansari. Alkinana, tuh Alkinana enggak? BPJS belakang. Tuh. Sukahati. Asli situ? Enggak, lahirnya Depok. Oh, Depok. Di perumahan situ ya? Iya. Perumahan apa? Enggak Peri. Oh, Gaperi. Iya. Suka lewat situ mah. Saya di Pakansari. Ya. Yang lain? Padang semua ya berarti ya? Berarti ada yang Sunda, ada yang Betawi, ya. Ada yang Batak, ada Batak nggak ada ya? Nggak ada. Itu pemerintah baru membolehkan pernikahan usia 19 tahun antara undang-undang negara dan hukum syariat, ya tentunya tidak saling bertentangan, ya saling menguatkan. Kenapa? Diantaranya kalau tadi usia 19 tahun berarti sudah lewat dari usia balik, ya, usia balik. Kok balik? Balik apa? Ada yang tahu balik? Mahwal balik, what is the meaning balik? Balik, apa balik? Kalau orang Sunda sering banget ngomong, gimana sok kebalik. Iya, suka begitu ya. Orang Sunda ya, mana sok kebalik ih gitu. Naon balik teh? Balik. Pernah ikut ngaji yang menjelaskan tentang balik? Hah? Pernah ada yang ikut ngaji menjelaskan tentang balik? Coba yang pernah ngaji itu, ngacung. Oh, berarti doang aja ya. Itu ngaji itu sampai situ. Ya, ngaji di pengajian, apalagi ngaji untuk santri, ya. Sampai di dalam itu masa usia balik itu kapan, apa ciri-ciri balik itu apa, ya. Itu undang-undang pemerintah. Kemudian yang kedua adalah berpegang kepada aturan syariat agama, aturan agama Islam. Apa itu nikah dalam Islam? Nikah dalam Islam ya, sesuai dengan definisi yang kami ambil dari kitab fikih, kitab Kifayatul Akhyar. Di situ diungkapkan al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkam. Suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Itu nikah. Nikah itu adalah, saya ulangi, al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkam. Suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nah, dalam nikah itu ya, definisi tadi ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Nikah itu ada syarat, ada rukun, sama seperti sholat. Syarat sah sholat apa? Di antaranya? Hah? Berakal. Iya, terus
Syaratnya Islam. Islam. Terus Rasanya wudhu. wudhu. Mandi enggak? Mandi Suci enggak? bersih. Hah? Mesti suci. Suci. Suci apa? Suci dari hadas besar, hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Nah, syarat sah sholat itu diantaranya suci dari tadi selain dari yang lainnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudhu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Ini harus sudah paham ini. Ini udah lebih dari balik soalnya ini. Udah kadaluarsa daripada usia balik. Kan manusia orang manusia itu kan orang itu pertama masa mumayyiz disebutnya. Manusia itu dari lahir sampai 5 tahun, usia 5 tahun itu namanya masa masa bayi. Kemudian ada lagi masa sampai 5 tahun itu, 5 tahun itu adalah masa mumayyiz. Masa yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang enak, mana yang enggak enak. Itu namanya mumayyiz. Kemudian setelah mumayyiz ada disebut dengan masa baligh. Ya. Baligh itu adalah kembali lagi masa itu ya. Nah, tadi kembali syaratnya harus dalam keadaan Islam, kemudian baligh dan lainnya. Nah, untuk syarat pernikahan ini harus untuk mendapatkan kesempurnaan dalam pernikahan harus betul-betul kita upayakan. Jangan cuma asal Islam tapi Islam di KTP doang tercantum agama Islam. Ya, di kakak tercantum tulisan Islam. Tidak cukup seperti itu. Ya, untuk mencapai satu pernikahan yang sempurna, ya, yang betul-betul ya sah secara syariat, betul-betul Islamnya itu betul Islam yang melaksanakan syariat agama Allah, terutama yang wajibnya. Apa wajib dalam Islam? Rukun Islam 1 syahadat, 2 salat, 3 4 puasa, 5 pergi haji bila mampu. Ya. Sekarang kalau orang tertulis di KTP Islam tapi dia nggak sholat, bisa nggak dikatakan Islam itu? Nah, Islam tapi Islamnya Islam KTP, jangan begitu. Kemudian melaksanakan pernikahan, apa masuk dalam syarat itu? Nah, mulai sekarang ya, yang masih belum sholatnya upayakanlah. Ya, usahakan dalam keadaan susah bagaimanapun, dalam keadaan sakit bagaimanapun, ya dalam sakit aja masih wajib sholat. Dalam keadaan sakit, apalagi dalam keadaan yang lain. Dalam keadaan sakit udah ngap-ngapan pun masih wajib sholat. Tahu ngap-ngapan? Ya, dalam keadaan saking wajib sholat, dalam keadaan sakit pun lagi ngap-ngapan pun masih wajib sholat. Sholat itu boleh berdiri, boleh tidur, boleh tidur miring, boleh tidur telentang dan sebagainya. Bisa dalam keadaan bagaimanapun sholat, dalam keadaan bagaimanapun, saking wajibnya. Ini mah dalam keadaan sehat. Lebih masing-masing lebih mengutamakan kerjaan yang lain. Tanggung, akhirnya nggak sholat. Upayakan supaya sholat itu semangat dan nggak pernah mau meninggalkannya. Upayakan dari awal, jangan pernah diundur-undur. Sholat takut nanti keburu segen atau keburu ada kerjaan yang lain. Karena patokan seseorang untuk bisa mencapai satu kebaikan pertama dari sholat itu. Masih ada yang belum sholat ini? Belum? Udah ketutup semuanya 5 waktu? Udah ya. Kalau udah ketutup soal 5 waktunya, tambahkan dengan sunnah-sunnahnya, qobliyah atau ba'diyahnya. Kemudian sempurnakan lagi sholatnya di masjid atau sholat dengan cara insya Allah dengan patokan sholat aja dulu. Insya Allah kebaikan yang lain akan menyusul. Ya, saya memang membaca Qurannya belum benar, sholat itu belum benar.
Selamat datang pada kami penyuluh ya. Salat ini belum benar. Nah, mulai sekarang nggak apa-apa, kita belajar lagi. Bacaan sholat kita masih belum banyak, bisa misalkan belajar lagi, nggak usah malu-malu. Karena apa kedepannya? Kita menjadi orang tua, akan menjadi pemimpin keluarga, memimpin istri dan memimpin anak-anak. Dan kedepannya pun kita akan punya cita-cita akan membentuk anak soleh. Ketika kita punya anak soleh soleha, itu akan sangat menguntungkan, baik kepada anaknya itu sendiri, kepada orang tuanya, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ketika terbentuk anak soleh soleha. Tapi ketika sebaliknya, naudzubillah, ya, ketika sebaliknya anak nggak soleh soleha, nggak terbentuk anak soleh soleha karena orang tuanya mengabaikan, ya akan membuat gaduh di masyarakat, akan membuat sibuk polisi datang ke rumah. Yang jadi urusan siapa? Pasti yang kena adalah orang bikin gaduh di masyarakat, bikin onar, bikin melakukan ya hal-hal yang tidak diinginkan, memabukan, tawuran dan sebagainya. Alhamdulillah, jangan sampai itu yang punya urusan adalah orang tuanya. Mana orang tuanya lagi nggak punya duit, kerjaan lagi berantakan, tiba-tiba polisi datang, nyusahin nggak? Mana badan lagi sakit, lagi badan kurang sehat, terus berobat dan sebagainya, polisi datang, nggak enak situasi seperti itu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, harus kita hindari. Nah, semuanya terbentuk dari kita yang memulai. Kapan, dari mana kita akan mulainya? Semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri, diawali dengan taat kita kepada Allah. Nah, bentuk taat kepada Allah diantaranya paling utama adalah sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Yang lima rukun Islam yang 5 aja. Diawali oleh diri kita. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu ke depan itu akan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita tidak menanamkan atau kita mengabaikan hal tersebut, anak mau belajar agama mau kagak udah amat, capek lagi ya. Tapi kedepannya lihat, itu akan kembali kepada diri kita, akan kembali kepada orang tua, akan nyusahin. Ya, semuanya tergantung kepada kita. Sholat 5 waktunya, ya, lengkapi. Kalau sudah lengkap, sempurnakan lagi. Tuh, ya. Kemudian yang kedua adalah diantaranya syarat daripada nikah adalah balik. Balik ini seperti tadi dalam aturan negara ada 19 tahun. Balik bagi laki-laki dan perempuan dalam fikihnya disebutkan tamam 15 sana, sempurna 15 tahun. Sempurna 15 tahun itu adalah dinyatakan balik. Kemudian sebelum 15 tahun kemudian ada ciri-ciri tertentu. Bagi laki-laki ciri-cirinya apa? Ciri-ciri balik laki-laki. Apa? Suara. Ada lagi yang lain? Ini hal yang kayak gini, ini selalu ada di bahasan pengajian, namanya pengajian fikih, namanya pengajian fikih. Fikih itu adalah bahasan tentang tata cara ibadah, kemudian selak-beluk keadaan manusia, itu pelajaran fikih. Ciri-ciri balik itu bagi laki-laki adalah mimpi basah atau keluar sperma, itu namanya ciri balik bagi laki-laki. Ketika jam segini, misalnya jam 10 lah, mimpi basah keluar sperma, maka sholat zuhur berapa jam lagi itu sudah menjadi wajib. Nah, balik itu adalah batasan orang untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah?
Satu wajib, dua haram. Ya. Itu hukum-hukum Allah. Ada hukum itu adalah ada haram, ada halal, ada mubah, ada makruh, ada Sunnah. tuh ya. Itu hukum-hukum Allah. Nah, terutama yang halal dan haram ini. Ya, perintah dan larangan, antara perintah dan larangan. Yang perintahnya harus dijalankan, yang haramnya harus ditinggalkan. Itu buat orang yang mukallaf, orang yang sudah balik, wajib hukumnya melaksanakan. Ketika mengabaikan maka dosalah hukumnya. Nah, disebut orang yang disebut dengan orang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum-hukum Allah. Ya, kalau belum balik mah nggak sholat juga, nggak dosa. Kalau yang belum balik kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum-minuman keras, dosa nggak? Anak-anak belum balik melakukan minuman keras, judi, dosa nggak? Nggak. Kenapa tuh? Sholat aja belum wajib, baru hanya sebagai latihan. Nggak dosa. Buat yang belum balik, makanya kalau itu jangan balik dah. Kalau pengen nggak dosa jangan balik dah. Gitu, ya. Itu bagi yang belum balik, tadi melakukan sesuatu yang diharamkan Allah itu tidak dosa. Minum minuman keras, anak-anak kecil yang belum balik minum keras nggak dosa. Tapi yang berdosa adalah orang dewasa yang melihat atau menyaksikannya, membiarkan melihat dan membiarkan, terutama orang tua. Tuh ya, itu balik. Nah, bagi laki kewajiban orang balik yang sudah balik mukallaf adalah diantaranya adalah menutup aurat laki-laki. Batasannya dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Nah, kemudian laki-laki sholat, Allahu Akbar, pakai anduk doang itu. Allahu Akbar, pakai anduk doang. Sah nggak? Sah. Kenapa tuh? Tertutup aurat. Cuma tidak sopan. Ya, kecuali dalam keadaan perang ya. Zaman Belanda nggak ada pakaian, pakai karung aja gini. Sah salatnya. Tapi ya untuk zaman sekarang pakaian yang terbagus pun banyak, gunakan pakaian yang paling baik untuk melaksanakan sholat. Itu ya bagus. Jangan sebaliknya, mau ketemu bos bagus-bagus, mau ketemu Allah sholat pakaian asal nggak jadi. Jangan sampai kayak gitu ya. Nggak bersyukur namanya kayak gitu mah ya, termasuk orang yang nggak bersyukur. Jadi baik di dalam sholat ataupun di luar sholat hukumnya adalah wajib dalam menutup aurat. Nah, karena mau kepala laki-laki nih, laki-laki udah balik, ini udah lebih dari balik, ke pasar jangan pakai celana haram hukum. Nah, hal-hal yang kayak gitu harus kita hindari, apalagi kita menjelang mau berkeluarga, mau menjadi pemimpin istri, memimpin anak-anak. Ya insya Allah dengan kita memelihara kehidupan kita dari hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang dilarang Allah, insya Allah anak kita, keturunan kita akan terbentuk menjadi anak yang soleh. Semua tergantung daripada diri. Nah, perempuan masa baliknya ya tadi batasan paling maksimal adalah tamam khamsah asyara sanatan, 15 tahun. Nah, kemudian balik itu kan tadi nggak sama, relatif sifatnya. Ada yang ya laki-laki juga nggak sama, ada yang mungkin 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12 tahun kayak gitu ya. Begitu juga perempuan. Ciri-ciri balik bagi perempuan, menstruasi ya, menstruasi atau haid ya. Itu adalah ciri awal dari wanita yang akan memasuki masa usia balik. Tuh. Nah, kemudian
Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang saya bahas itu semuanya ada dalam kitab fikih, pengajian-pengajian. Makanya ya, karena jangan segan-segan ikut ngaji ya. Ya sholatnya belum, misalkan belum banyak bacaannya, belum hafal semuanya, belajar lagi sama guru yang pernah dulu pengajaran kita, atau di lingkungan kita ada yang ngajarin kita. Jangan gengsi, sebelum kita bisa mengajarkan kepada anak kita, belajar lagi dari nol lagi, nggak apa-apa, jangan malu-malu, demi untuk kebaikan kita dan keluarga turunan kita. Belajar lagi ya, ngajinya belum ajar, belajar lagi nggak apa-apa, masih ada waktu ya, sholatnya gitu ya. Itu majlis taklim hadir karena ya, hadir di majlis taklim ya, meskipun ya ini masih kelihatan muda-muda, kamu gabung ke pengajian yang ada pengajian bapak udah gabung aja, yang penting kita di situ dapat ilmu. Jangan gengsi, saya masih muda, masih ganteng, masih gabung sama aki-aki ya, yang ada gengsi-gengsian kata ya. Kita utamakan di situ, yang penting kita dapat ilmu. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu, ataupun bisa kita nanti gunakan buat kedepannya, buat anak-anak kita. Bagi perempuan juga sama ya, perempuan kembali masalah balik ciri-ciri balik, yaitu menstruasi bagi wanita ya, pasti bagi wanita bukan bagi pria, yaitu ada masa menstruasi itu ada yang sedikit, ada yang lama. Paling lama berapa? 14 hari. Ada lagi? Kamu pernah ikut ngaji? Pernah ikut ngaji fikih? Enggak. Hah? Waktu kecil aja. Oh, mantap. Masih ingat ya? TPA atau TPQ ya? Udah dalam juga berarti. Ya, jadi masa balik apa namanya? Tadi menstruasi itu di dalam bahasan fikih itu diantaranya paling lamanya menstruasi adalah 15 hari. Ya, perlu ingat ya, biar tahu nih, laki-laki biar tahu, lama amat sih menstruasi. Bahkan laki-laki udah nggak sabar, masih men, gitu. Masih menstruasi. Paling lama 15 hari. Ini udah tahu juga patokannya. Lama amat sih menstruasi, padahal ya itu ada masa lama, ada masa sebentar. Tuh. Terus tahu ini ada dibahas hal kayak gitu dalam kitab fikih itu. Sapina atau gitu ya, banyak. Ada Fathul Qorib, kita itu banyak hal yang bisa dibahas. Masa lamanya haid adalah tadi 15 hari. Kemudian paling ketika melewati dari 15 hari, maka itu dinyatakan bukan lagi darah men atau darah menstruasi, namanya istihado. Ada yang ingat ya? Berarti udah pernah ngaji ya. Namanya darah istihad, namanya darah penyakit. Ketika lewat dari 15 hari masih keluar darah, maka itu sudah, meskipun keluar darah, itu wajib hukumnya melaksanakan sholat. Kan banyak darahnya, itu mah terserah mau disumpel mau gimana, terserah. Oh, yang penting darah itu nggak berceceran, wajib melaksanakan sholat, karena itu bukan lagi darah haid. Istihadah itu artinya darah penyakit, dan itu harus dibawa ke bengkel apa? Bengkel bubut. Harus dibawa ke dokter kan. Nah, ke bengkel bubut ya. Harus dibawa ke dokter, diperiksa dan berobatlah intinya. Tapi sholatnya sudah menjadi wajib, terserah itu mau disumpel maka pakailah, penting nggak berceceran. Jadi di tempat sholat. Nah itu, ini memang kalau fikih itu kayak gitu. Kalau fikih, terutama fikih wanita ya, rada sampai situ, istilahnya bahasanya. Ya dibahas seperti itu, karena memang manusiawi, ya manusiawi, dan itu dan terjadi hal-hal kayak gitu memang harus diatur.
Yang mengatur hal-hal kayak gitu adalah kitab fikih. Bagaimana sih seharusnya tindakannya gimana? Bagaimana dalam ibadahnya? Apa sholatnya libur terus? Nah, itu harus punya batasan. Jangan mentang-mentang head sama head padahal udah 20 hari. 20 hari dia nggak sholat. Dia nggak tahu batasan menstruasi. Dia nggak sholat ya. Padahal itu adalah darah penyakit. Dia nggak tahu harus ke dokter dan sebagainya. Itu harus punya patokan. Di agama itu memberikan patokan seperti itu. Ya, mengatur manusia seperti itu. Karena Allah menciptakan manusia itu termasuk dengan aturan supaya hidup ini benar-benar teratur. Nggak usah jauh-jauh. Jepang bikin motor pasti ya bikin starter kitnya, starter kit tahu. Jepang bikin motor berikut dengan aturan cara penggunaan yang bagus supaya motor itu awet. Itu logikanya seperti itu. Allah bikin manusia, menciptakan makhluk berikut dengan aturannya. Apa aturan kita? Dari mana? Al-Quran dan sunnah Rasul, hadis Rasul. Paham? Kalau kita nggak mau ikut aturan cara penggunaan kehidupan, tunggulah kehancuran. Ya kalau kita melenceng, saya mau nggak mau ikut aturan agama, ya sok baik. Tapi rasakan nanti akibatnya. Gitu. Ya seperti tadi. Pernikahan ada memiliki cita-cita diantaranya adalah memiliki anak soleha. Kemudian nggak kita mengabaikan, nggak mau terbebani oleh anak. Udah amat anak mau jadi apa kek. Tapi nanti itu akan kembali memaksa kembali pada diri kita masalah itu. Mau nggak mau akan kembali memaksa pada kita dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sakit kek, dalam keadaan nggak punya duit kek, dalam keadaan belangsak kek, itu akan memaksa, masalah itu akan menyerang kita. Itu ketika kita mengabaikan aturan Allah. Siap untuk melaksanakan kewajiban Allah, siap? Kudu mau nggak mau ya, wajib hukumnya kita sebagai hamba Allah untuk mengabdikan diri pada Allah. Baik itu ibadah langsung pada Allah dalam bentuk sholat, dalam bentuk hubungan antar manusia, hablum minallah dan hablum minan, harus dijalankan secara baik menurut aturan Allah. Itu ya. Kemudian tadi balik bagi wanita paling biasanya umumnya menstruasi berapa hari? Seminggu itu sama dengan 7 hari paling lama ya. Nggak ada yang lebih? Nggak ada. Lebih pun nggak apa-apa, itu masih masuk dalam masa menstruasi, lebih sampai 15 hari. Tuh. Paling sedikit nih laki-laki biar tahu nih, dengerin ya, paling sedikit berapa lama tahu? Menurut pengalaman dah, nggak usah menurut teori fikih. 4 sampai 5 hari. Ada lagi? Kurang dari 24 jam. Ada lagi? Nggak ada. Di hal-hal yang kayak gitu sampai sudah dibahas dalam fikih bahwa paling sedikitnya menstruasi ada setetes. Aneh kan? Yang bisa membedakan itu darah haid atau bukan, ya dia sendirilah. Oh ini darah haid, langganan. Karena langganan ini darah haid. Oh berarti saya harus setetes keluar. Oh sejam kemudian, 2 jam kemudian nggak keluar lagi. Udah bersih mandi wajib. Nah tadi bacanya di situ mandi wajib. Di situ ada bacanya. Mandi wajib dengan niat seperti itu, mandi wajib. Udah sholat. Wajib hukumnya mandi wajib ketika tadi menstruasi
meskipun dalam keadaan tadi setetes itu paling sedikit. Nah itu ya, kalau ngaji kayak gitu ngaji ya, kalau kita rajin ngaji diantaranya sampai ke situ hal-hal yang kayak gitu. Makanya ini dibuat perempuan juga banyak di rumah lingkungan pengajian. Ibu suka ada nggak di lingkungan rumah tangga? Ada ya, hadir ke rumah, hadir, jangan gengsi, oh saya masih cantik, masih muda, masih gabung sama ini sama emak-emak, amit-amit dah, yang kayak gitu. Nah, karena ke situ tujuannya adalah bukan untuk mejeng. Tujuan utama adalah untuk mencari ilmu, dan ilmu tersebut kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita, supaya hidup ini kita betul-betul sejalan ya dengan apa yang Allah ridai. Ya. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah tadi ada syarat nikah, ada rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah 5. 1, calon mempelai laki. 2, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. 4, 2 orang saksi. Yang kelima, ijab kabul. Nah ini yang keempat ini adalah orang semuanya. Yang kelima adalah ucapan. Yang 4 ini adalah orang semuanya. Syaratnya sama semuanya. Syarat seperti tadi diungkapkan, syarat nikah, syarat menjadi orang yang ini sama semuanya. 1, harus dalam keadaan beragama, kemudian balik berangkat. Ya, syaratnya sama. Jangan begitu juga, tidak misalkan untuk menjadi wali sama, dia harus dalam keadaan beragama Islam. Misalkan anak menikah bapaknya bukan Islam, nggak bisa ya, nggak bisa mewalikan. Kemudian yang saksinya juga, ya bukan beragama Islam, nggak bisa, jangan asal saksi. Saksi itu bukan saksi asal-asalan. Saksi dalam pernikahan itu harus betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Jangan kita mengambil sebagai kehormatan siapa aja diambil, nggak peduli agamanya, dia dijadikan saksi, nggak sah nikahnya. Ya, ketika nikah kemudian kita ambil saksi orang yang bukan beragama Islam, ya maka pernikahannya tidak sah, karena syaratnya sama semuanya. Syarat orang yang 4 ini adalah sama harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian apa tadi? Rukun nikah. Yang pertama adalah mempelai laki-laki, yang kedua adalah mempelai perempuan. Bagaimana dalam kondisinya? Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Wah, dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak ada pernikahan laki-laki dengan laki. Begitu juga yang pertama mempelai laki perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Dalam Islam tidak ada. Ya. Dan hal itu sangat dilarang Allah, dimurkai oleh Allah. Dan itu bukan terjadi pada zaman sekarang aja, tapi dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Lut, naudzubillah. Murka Allah turun pada zaman Nabi Lut ketika manusia itu menyalahi aturan Allah yang seharusnya manusia itu adalah laki-laki menyukai perempuan menyukai laki-laki. Dalam Al-Quran juga azwaja, kami ciptakan kamu semua itu adalah pasang-pasangan, maka akan melahirkan sesuatu yang manfaat. Listrik nggak usah jauh-jauh, listrik kabelnya ada 2, yang satu plus, yang kedua min. Kalau kedua-duanya plus manfaat nggak? Atau kedua-duanya min manfaat nggak? Agak. Allah menciptakan sesuatu ini berpasang-pasangan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Sendal jepit juga ada kiri, ada kanan, nggak mungkin kiri dua-duanya, atau kanan dua-duanya. Kalau berpasangan kan enak makanya juga. Itu adalah sunnatullah, ya. Allah menciptakan dunia ini
menciptakan sunatullah. Sunatullah di antaranya adalah berpasang-pasang. Tuh. Alhamdulillah ya, hindari ya, jaga diri kita ya, baik laki-laki ataupun perempuan dari hal-hal yang dimurkai Allah, supaya kita kedepannya cita-cita kita betul-betul terwujud apa yang kita inginkan. Jangan sampai malah sebaliknya, kita mau punya cita-cita yang baik tapi kita nggak mau berusaha ya. Kita pengen punya anak soleh tapi kita mengabaikan anak untuk belajar agama, mengabaikan anak untuk belajar ngaji ya. Maka ya kedepannya akan kembali pada diri kita seperti yang tadi disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah wali itu apa? Wali itu siapa? Wali itu adalah orang tua atau yang menikahkan ya. Wali itu secara idealnya adalah bapak kandung dari si mempelai wanita ya, idealnya begitu. Tapi ketika bapaknya meninggal ya, bapak kandungnya meninggal, bapak kandung yang sah meninggal, maka digantikan oleh kakek yang punya kakek, atau bapaknya meninggal, kakek boleh menikahkan. Atau kakeknya nggak ada, boleh uwa. Tahu uwa? Uwa itu adalah kakak daripada ayah, itu boleh menikahkan dengan basa-basi lah, wa kakek tanggal sekian saya mau nikah, mohon niatkan karena Allah nikahkan saya, walikan saya. Nah itu penting, itu sebenarnya bahasa seperti itu penting. Atau bapak juga, termasuk bapak ya, bapak tanggal sekian nanti saya mau nikah, itu nanti tolong niatkan ketika nikah tuh niatkan karena Allah. Kenapa? Ketika orang itu punya niat karena Allah, semuanya yang nikah, yang dinikahkan, semua yang ada di situ niat karena Allah. Man nakahaliha, kata Nabi, wan nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Siapa orang yang menikah? Yang menikah itu adalah pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian yang menikahkan itu adalah wali, kemudian sakit dan sebagainya. Punya niat yang sama semuanya lillahi ta'ala, niat karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Insya Allah kehidupan akan berkah ya. Jadi kepada siapapun walinya ya, ketika bapak nggak ada ya kakek, kemudian uwa ya, paman ya, paman. Nah uwa, paman, kakek nggak ada, ke saudara misan, kakak kandung boleh, kakak kandung ya, kakak kandung kalau ada. Adik kandung pun boleh kalau dia sudah dewasa. Kalau belum jangan. Kakek, uwa, paman. Nah kalau tidak ada semuanya itu, boleh ke saudara misan dari paman atau adiknya, dari uwa anaknya, kemudian dari paman anaknya, namanya saudara misan, saudara sepupu boleh. Kang, punten panikahkeun dah, pangwalikeun, maksudnya pangwalikeun, mohon walikan saya nanti, dan jangan lupa niatkan karena Allah, walikan saya ya, walikan saya nanti nikah dengan si Anu. Nah itu kudu bilang dan berikan ini juga, kasih tahu juga, jangan lupa niatkan karena Allah, walikan saya. Paham ya? Tapi ketika wali bapaknya itu secara biologis itu betul anak dia, tapi dalam keadaan tidak sah, tidak sesuai dengan artinya adanya anak itu, anak waktu dihamil itu dia dalam keadaan belum nikah misalkan, maka pertama orang tua biologisnya itu tidak sah untuk menjadi wali ya. Paham gak maksudnya? Artinya anak di luar nikah lah gitu ya.
kita ini wanita dilahirkan dalam keadaan anak dikandung dalam keadaan di luar nikah, maka hal itu orang tua biologisnya tadi nggak bisa menjadi wali, dan ketika dipaksakan maka pernikahannya tidak sah. Kemudian nggak bisa diganti yang lain, nggak bisa diganti dengan kakek, nggak bisa diganti dengan uak, nggak bisa diwalikan dengan paman, nggak bisa diganti saudara sepupunya, saudara kakaknya, nggak bisa kayak gitu. Harus betul-betul diwalikan oleh yang disebut wali hakim. Ya, wali hakim itu yang berhak menjadi wali hakim adalah penguasa. Penguasa itu di bawah penguasa untuk tingkat kecamatan adalah KUA. Paham ya? Tuh, ini harus terbuka nih, jangan sampai mengabaikan hal kayak gitu. Malu dong. Gimana? Ya kayak gitu. Demi untuk menyelamatkan diri kita, istri kita dan anak-anak kita harus terbuka. Saya kondisinya gini, ngomong aja ke kepala. Empat mata lah. Saya kondisinya gini, berarti saya walinya siapa nih ya? Ya udah, terbuka aja. Demi untuk menyelamatkan diri kita yang mau nikah. Paham ya? Tuh. Kemudian tadi kembali lagi ke masalah tadi, kewajiban bagi yang balik adalah bagi laki-laki menutup aurat dari atas pusar sampai bawah lutut. Bagi perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Dan itu bukan hanya di dalam sholat. Kalau sholat mah wajib dan tidak sah kalau ketika tidak menutup aurat. Di luar sholat pun wajib. Ya seperti Neng ya, pakai jilbabnya nanti ya. Pakai jilbabnya wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya menutup aurat ya. Bagi perempuan ketika di luar ya, di luar artinya di luar yang bukan mahram. Di dalam rumah mah sok baik ya. Kalau di dalam rumah mah mau gimana pun terserah, apalagi cuma ada suami doang misalkan, terserah mau gimana pun ya, dalam batasan-batasan tertentu. Tuh ya. Silakan dibuka ininya. Mana? Ini ada doa tadi disebutkan tadi oleh bicara tadi pertama, judulnya doa bersetubuh ketika sudah menjadi suami istri. Ini udah dibaca karena itu tadi kita Allah menciptakan makhluk yang bernama setan ya, setan yang kerjanya adalah menggoda manusia supaya terjerumus kepada kesesatan. Supaya kita terhindar dari gangguan setan, maka kita harus berlindung pada Allah dari gangguannya dengan doa yang seperti ini ya, doa ketika mau bersetubuh. Nah, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Nggak ada? Hah? Belum ada? Ini lain? Coba ya. Ya. Ya, dibuka semuanya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini
judulnya adalah doa berteduh. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bismillahi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Sama-sama bismillahi. Terus artinya ya, karena setan itu ya jadi majordam. Setan itu berjalan aliran darah kita. Ketika kita nggak berlindung pada Allah, maka akan ikut campur di situ ketika ada hubungan suami istri. Sedangkan hubungan suami istri adalah menyalurkan sperma dari laki-laki ke perempuan. Ketika setan ada di situ, ikut di situ mengalir, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika anak itu memiliki perilaku seperti setan. Ya, bongan temaca dong, salah sendiri nggak baca dong, tuh. Nah kemudian setelah itu ada kewajiban mandi wajib itu tidak hanya setelah hubungan suami istri. Mandi wajib itu adalah seperti tadi habis menstruasi, ya itu adalah mandi wajib keluar sperma, itu mandi wajib ya. Dibaca doa mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar anjami badani fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar anjami badani fardhan lillahi ta'ala. Sama-sama nawaitu. Itu niat sebelum kita menyiramkan air ke badan kita. Ketika kita pakai gayung menyiramkan air itu pertama adalah sebelah mana dulu? Kanan. Ada lagi? Sebelah mana dulu? Kepala sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kanan sebanyak 3 kali. Sebelah kiri baru kita gosok pakai jari supaya air yang tadi air mandi wajib tadi betul-betul menyerap sampai pada pori. Selesai. Ya, itu aja. Masih banyak yang harus saya sampaikan sebetulnya. Tapi masih ada lagi yang akan menyampaikan hal-hal yang lainnya. Dan tetap semangat untuk menyimak materinya ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.